Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya yang hadir di channel Solusi Hutang MB. Bagaimana tadi video yang sudah saya upload, kan saya jelaskan di situ bahwa pemblokiran yang dilakukan oleh OJK dan SWI itu sebenarnya yang mereka blokir itu bukan pinjolnya, tapi nama pinjolnya gitu loh ya. Karena selama ini memang sudah ribuan ya, katanya di dalam daftarnya 4.567 nama aplikasi pinjol. Kalau saya ya, nama aplikasi pinjol bukan pinjolnya, karena pinjolnya masih aktif kok. Pinjolnya masih aktif memberikan pinjaman, dan dari si debetur pun juga kebodohan si debetur ini juga keterlaluan menurut saya gitu loh. Padahal sudah jelas himbauannya, kalau Anda terjebak di pinjol ilegal, berhenti membayar ya. Tapi di luar sana saya juga nggak tahu ya, entah di backingin joki atau apa gitu, makin banyak yang meminjam, yang membayar, membayar. Aduh, kampret. Padahal uang dari pembayaran Anda ini nanti akan dibagikan lagi kepada saudara Anda berikutnya ya. Kalau Anda berhenti membayar, berarti Anda menyelamatkan satu atau dua orang yang akan menjadi korban pinjol ilegal ya. Jadi Anda, begitu juga dengan pemblokiran sebenarnya juga nggak jelas ya arah pemblokiran ini buat apa, tujuannya buat ngapain gitu loh. Kan nggak ada juga. SWI juga menyampaikan telah diblokir. Terus untungnya bagi masyarakat apa? Untungnya bagi si debeturnya apa gitu? Apakah mereka sudah bisa ini daftar pinjol itu nggak perlu lagi nih mereka bayar, utangnya dianggap lunas, datanya sudah dihapus kayak gitu nggak gitu loh. Tapi kalau hanya sebatas blokir saja ya, nama pinjolnya doang, besoknya dia ganti lagi gitu loh. Ya biasanya namanya A, besok ganti B, nama B besok ganti C, nama C besok ganti D, kayak gitu seterusnya. Ya, oke. Kali ini yang mau kita bahas adalah tentang pinjol-pinjol legal lagi ya, bukan pinjol ilegal. Tapi seperti biasa saya ingatkan buat teman-teman semuanya, yang mau bergabung di grup WhatsApp boleh hubungi nomor yang tertera di layar atau yang ada di dalam deskripsi. Cuman hati-hati dengan modus penipuan yang mengatasnamakan admin Solusi Hutang dengan logo yang sama, bahkan mencomot nama saya juga, tapi nomor HP-nya pasti beda dong. Gak mungkin nomor HP-nya sama gitu loh. Dan admin kami itu tidak pernah menjabri Anda satu persatu. Ya, Anda yang duluan me-WA mereka, bukan mereka yang duluan me-WA Anda. Dan mereka juga tidak menawarkan nomor telepon mereka di kolom komentar Solusi Hutang, dan tidak juga mengirimkan Anda email pesan pribadi langsung, nggak ada. Ya, jadi hati-hati dengan modus penipuan di luar sana yang ngajak Anda untuk minjol kembali atau menawarkan Anda dengan jasa hapus data ya. Yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu. Mudah-mudahan supportan dan dukungan Anda menjadikan channel ini lebih berkembang lagi, dan saya makin semangat lagi memberikan edukasi dan motivasi buat Anda semuanya. Silahkan dulu. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Ini ada curhatan dari Deka ya. Assalamualaikum Bang, saya punya pinjol di aplikasi Uatas, Pinjam Yuk, Singa, Pinplus, Indosatu, KTA Kilat. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 aplikasi pinjol legal. Untuk Uatas dan Pinjam Yuk, Singa, dan Indosatu sudah jatuh tempo ya, ansuran pertama, tenor sampai 4 bulan. Semua aplikasi pinjol tersebut semua mengancam sebar data dan akan menghubungi kontak saya. Oke, Dewi Kusuma, boleh dikirimkan sama saya bukti bahwa dari pinjol Uatas, dari Pinjam Yuk, dari Singa dan Indosatu, mereka yang menyampaikan atau mengancam ingin menyebarkan data dan akan menghubungi semua kontak Anda. Tapi dengan catatan mereka menyebutkan nama aplikasinya ya, seperti ini. Seperti contoh, kami dari Uatas, kami dari Pinjam Yuk, kami dari Singa ID, kami dari Indosatu misalnya gitu ya. Tapi kalau tidak ada ya sulit nanti untuk saya mengarahkan untuk pelaporan ke depannya ya. Tapi kalau ada, Anda boleh kirimkan lengkap dengan buktinya. Untuk aplikasi KTA Kilat saya nggak ada terlambat karena pinjaman saya juga kecil, cuma 500.000, tapi DC-nya tetap WA ngancam sebar data padahal jelas-jelas saya sudah bayar. Itu juga saya butuh gitu loh. Jadi
buat teman-teman semuanya yang ngirim email ke email yang ada di bawah itu, atau misalnya ke medibroni091@gmail.com atau solusihutang.mb ya, atau mediiklan@gmail.com, itu tolong dilampirkan bukti-buktinya gitu loh. Jadi bukti yang Anda lampirkan ini bukan semata dugaan saja ya, tapi yang benar-benar mereka menyebutkan nama aplikasinya. Contoh ketiaklat ya, kalau nggak ada bukti chat mungkin pesan suara bisa ya, atau yang disampaikan dari Uwatas, Pinjam Yuk, Singa, Indosat. Karena kita perlu bukti yang seperti ini untuk kita lanjutkan pemrosesannya. Tapi kalau kita hanya berbicara dengan via tulisan, apa yang Anda alami ya oke, Anda adalah saksi dan korbannya sekalian, tapi tidak memenuhi bukti yang jelas gitu loh ya. Minimal ada 2 atau 3 barang bukti lah ya, untuk kita bisa memproses hal itu gitu loh ya. Saya lanjutkan ya. Jelas-jelas saya sudah bayar. Saya salah dulu cuma satu aplikasi, tapi karena Galop dan Tulop sekarang saya terjebak di beberapa aplikasi. Sekarang saya nggak sanggup lagi bang, kalau harus Galop dan Tulop nanti dari mana saya bayarnya. Nah, pada dasarnya mungkin teman-teman yang sudah sering nonton saya, sudah berapa banyak yang Anda perhatikan orang terjebak lebih dari satu aplikasi akibat gali lubang tutup lubang ya. Jadi itu sudah bisa kita simpulkan bahwa gali lubang tutup lubang bukan solusi ketika Anda telah bayar atau gagal bayar. Ya, ini harus tanda kutip dari teman-teman semuanya. Jangan Anda pukul rata saja gitu loh. Wah, ini sudah apa nih, karena gali lubang tutup lubang itu adalah solusi yang tepat untuk menyelesaikan hutang-hutang kita saat ini. Jadi ini bahasa yang seperti ini tolong dihapus gitu loh. Atau ada solusi-solusi seperti ini sama aja solusinya menyimpang gitu loh. Ya, biasanya anggapan pemikiran kita, contoh kita minjam nih, awalnya dia minjam kayaknya, contoh kita ambil aja Uwatas gitu loh. Jadi untuk menyelesaikan Uwatas, wah gampang, saya ambil aja lah Pinjam Yuk ya. Kenapa Anda bisa terjebak lebih dari satu aplikasi? Utang yang mau Anda bayar di Uwatas dengan hutang yang Anda gali di Pinjam Yuk ini nggak sama. Kalau hutang tergali di Uwatas 2 juta, Pinjam Yuk cuma cair 1,5 ya. 1,5 itu nggak penuh kepada diri Anda. 1,2, sementara hutang yang harus Anda selesaikan ada 2 juta. Berarti Anda kekurangan uang 800.000 lagi. Anda pinjam ke aplikasi berikutnya, itu cairnya juga tidak penuh ya, makanya terjadi banyak. Begitu Anda bayar, itu pembayaran Anda adalah double ya. Anda harus bayar dengan bunga, denda, semua di dalam itu ya. Kalau Anda terlambat, kalau Anda tidak terlambat ya bayar sampai bunganya ya. Ini dipahami dari teman-teman semuanya. Jadi gali lubang tutup lubang bukanlah solusi yang tepat kalau Anda terjebak, kalau Anda sudah masuk ke ranah pinjaman online. Kalau Anda meminjamnya cuma satu aplikasi dan Anda tidak mampu bayar saat ini, uang Anda tidak ada, saya lebih menyarankan Anda stop sampai di situ. Lebih baik Anda gagal bayar di satu aplikasi daripada gali lubang tutup lubang, nanti akan menjadi jurang dan jurang itu tidak mungkin lagi Anda timbun. Ya. Ini pahami dari teman-teman semuanya. Habis itu dari semua pinjol itu satu pun saya nggak ada niat nggak bayar. Cuma saya mau selesaikan satu-satu bang. Mohon pencerahannya bang supaya saya nggak stres dan bisa menyelesaikan semua ini. Oke. Kalau bisa jangan sampai stres lah ya. Berawal dari stres, habis itu stroke, habis itu stop gitu loh. Jangan sampai Anda dapat penyakit 3S. Oke. Anda panik saat ini ya wajar karena duit Anda tidak ada. Anda stres wajar, tapi jangan terlalu lebih ya. Karena untuk kita menyelesaikan hal ini kita butuh ketenangan pemikiran. Ya, kita juga butuh berusaha, kita juga butuh bekerja. Karena menyelesaikan hutang-hutang ini tidak bisa hanya dipikirkan. Tapi kita harus berusaha, bekerja, keluar dari rumah. Kalau posisinya Anda panikan, posisinya Anda stres, pekerjaan apa yang mau bisa Anda lakukan? Ya, kalau Anda panikan, pekerjaan apa yang bisa Anda selesaikan nantinya? Nggak ada gitu loh ya. Jadi kurangi kepanikan Anda, kurangi kesetresan Anda. Yang penting tetap berusaha dulu ya. Kalau misalnya nanti Anda sudah usaha, ada lebih ya, kelebihan misalnya kebutuhan hidup Anda sudah terpenuhi, habis itu ada sisa uang Anda lebih, simpan dulu, tabungkan ya. Habis itu Anda kan muncul satu pertanyaan, bang, kalau ini kita biarkan, denda dan bunga terus berjalan. Oke, saya paham. Denda dan bunga terus berjalan.
Kalau Anda terus membayar hari ini, duit Anda nggak ada. Mau tak mau kita harus merelakan denda itu terus berjalan. Ya, denda dan bunga akan terhenti setelah 90 hari sejak Anda jatuh tempo. Jadi itu tidak boleh melebihi 100%. Oke? Kalau Anda hutang 1 juta, kemungkinan Anda akan ditagih pas di 3 bulan atau 90 hari sampai 2 juta. Ya, itu pokok utangnya 1 juta, bunganya 1 juta. Tapi ada satu alternatif. Ya, saya masih ingat dari ucapan OJK. OJK menawarkan coba bangun kesepakatan antara si pinjol dan si kreditur, si debetur. Ya, harus ada kesepakatan internal. Berarti OJK membiarkan atau menyampaikan bahwa orang-orang bisa menegosiasi hal ini. Apakah menegosiasi pinjol ini segampang yang kita ucapkan? Memang ini tidak gampang dan ini tidak mudah. Ya, tapi dengan berulang-ulang kali nanti akan ada satu program yang disebut dengan program Pelsus biasanya ya, pelunasan jalur khusus. Nanti pinjol akan menawarkan kepada diri Anda, tapi bukan dalam waktu dekat. Ya, makanya saat ini kan duit Anda nggak ada nih. Mau tak mau kita harus memilih satu jalan adalah galbay. Ya, karena fakta dari kehidupan kita. Memang niat Anda, nawaitu Anda untuk menyelesaikan hal ini. Tapi fakta dan keadaan Anda sudah tidak memungkinkan. Oke, galbay jalan terbaiknya. Seiring waktu galbay ini, jangan malah memikirkan kapan DC datang ke rumah. Apakah saya dipenjara? Apakah saya akan diproses ke jalur hukum? Kalau 3 hal ini Anda pikirkan, tidak ada pemasukan sama sekali dalam hidup Anda. Ya, tapi lupakan soal hal itu, terserah. Mereka mau menerapkan denda kepada saya, terserah. Yang penting Anda keluar rumah dan berusaha. Kalaupun pekerjaan Anda secara manual harus keluar rumah. Tapi kalau pekerjaan Anda harus duduk aja di rumah, kan banyak juga tuh kayak online shop atau apa gitu loh. Ya sudah, Anda fokus bagaimana menaikkan income Anda kembali. Ya, Anda pikirkan lagi bagaimana ini supaya ada duit masuk, supaya ada misalnya ya, atau seandainya atau umpamanya buat teman-teman semuanya, Anda sudah berusaha, sudah mati-matian berusaha sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, bahkan setahun, tapi penghasilan Anda cuma lepas buat makan pagi dan sore. Ya, terlepas dari itu OJK telah menyiapkan resiko buat Anda, yaitu masuk dalam skor kredit bermasalah. Cuma itu kok resikonya, di luar dari itu nggak ada. Ya, makanya nggak perlu Anda gali lubang tutup lubang. Ya, kalau galbay di satu aplikasi, duit Anda tidak ada, ya sudah, tahan di satu aplikasi ini. Tapi entah kenapa pemikiran Anda, entah siapa yang ngajarin, malah terjadi gali lubang tutup lubang. Ya, berarti ada yang salah dalam pemikiran Anda, ini aja perbaiki. Ya, saya yakin cepat atau lambat dia akan selesai. Kalaupun misalnya duit Anda tidak ada, uang Anda tidak ada, resikonya sudah tertuang dalam POJK yang terbaru. Nama si debetur masuk dalam skor kredit bermasalah. Di dalam POJK terbaru, OJK meminta dari pihak pinjol meranking masing-masing nasabah mereka. Telat 30 hari sampai 60 hari dikatakan kayak mana? Ya, 60 hari sampai 120 hari seperti apa? Ya, jadi pihak pinjol yang meranking nanti diserahkan ke otoritas jasa keuangan, bukan untuk diproses ke jalur hukum. Ya, jadi kurangi rasa stres Anda, fokus untuk menata hidup Anda. Insya Allah gitu loh. Ya, yang penting Anda yakin saja, yakin tapi tetap berusaha, iringi dengan doa. Saya yakin rezeki sudah menunggu Anda. Ya, karena rezeki tahu di mana Anda dan Anda tidak tahu di mana rezeki Anda. Hutang kita manusia hanyalah berusaha. Soal rezeki itu rahasia Tuhan dan saya yakin rezeki itu sudah menanti Anda. Ya. Oke, kita lihat lagi siapa lagi nih. Bang, APK pinjol apa saja yang masuk BI checking? Saya galbay di Klik Kami dan KTA Kilat sama Singa, Bang. Ada apa dengan BI checking? Ya, ini sebenarnya bukan jadi problem yang besar ya ketika kita gagal bayar soal BI checking dan lain sebagainya. Justru yang jadi problem itu kalau kita tidak berusaha dan bekerja, bagaimana Anda memenuhi kebutuhan hidup Anda buat nantinya? Ya, ayolah, mumpung ini masih di awal-awalan tahun dan lagian juga sebentar lagi bagi umat muslim ya mau menjalankan ibadah puasa. Kita akan mengeluarkan uang yang cukup besar, ya, biaya yang cukup besar. Jadi ayo persiapkan dan kita nggak perlu terhanyut dalam ketakutan ini terus-menerus. Persoalan ini sudah jelas. Ya, setiap hal yang Anda lakukan sudah ada resikonya. Resikonya telah diatur di otoritas jasa keuangan. Jadi nggak perlu ada drama-drama lagi dalam pemikiran Anda. Ya kalau nggak mampu ya sudah terima takdirnya saja.
ya paling skor kredit bermasalah, seiring waktu berjalan BI checking aman kembali. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Yang lain juga boleh, silahkan kirimkan email Anda atau pesan Anda melalui email medibroni091@gmail.com, atau Anda bisa juga menghubungi nomor yang ada di layar, kalau nggak nomor yang ada di dalam deskripsi di video ini. Ya, sekali lagi saya sampaikan, hati-hati dengan modus penipuan yang mengatasnamakan admin solusi hutang. Ya, itu real adalah penipu dan bukan dari kami. Nomor kami itu cuma ada satu yang Anda lihat di layar saya, tempat saya Anda lihat hari ini, itu yang 000. Ya, habis itu yang ada di dalam deskripsi video. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.